Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurul Umi, NIM 1914273, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah B, semester 6. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Syaiful Bahri, SAGMM. Sesuai dengan judulnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah pada akad mudharabah. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal, faktor yang ada di perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor manajerial dilihat dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap. Untuk faktor eksternalnya, faktor yang berada pada kekuasaan manajemen perusahaan di luar seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan, dan perubahan-perubahan lainnya. Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian atau pengadilan. Hal ini sesuai dengan penyelesaian sengketa ekonomi Islam berdasarkan hukum Islam, yaitu perdamaian, arbitrase, dan pengadilan. Pertama, dalam perdamaian atau as-sulh, ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab qabul dan lafaz dari perjanjian damai. Syarat sah dari perjanjian damainya itu hal yang menyangkut subjek-subjek. Orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut oknum. Orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan hak atau hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian. Kedua, hal yang menyangkut objek. Objeknya berbentuk harta baik berwujud maupun tidak berwujud dan dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat melahirkan pertikaian baru. Yang ketiga, persoalan yang boleh didamaikan. Hal yang boleh didamaikan hanya bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai kepada para pihak-pihak yang dapat diganti. Keempat, pelaksanaan perdamaian dapat dilaksanakan di luar sidang pengadilan atau di dalam sidang pengadilan. Rukun kedua yaitu arbitrase. Arbitrase adalah pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau hakam oleh 2 orang atau lebih yang berselisih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Dalam penyelesaian sengketa mudharabah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Rukun ketiga itu pengadilan atau kekuasaan hakim wilayah Al-Qodha. Al-Qodha artinya adalah memutuskan atau menetapkan, yang berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Kewenangannya adalah menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah al-haqwal asyaksiyah atau masalah keperdataan yang termasuk hukum keluarga dan masalah jinahiyat atau hal-hal pidana. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.